Oke, selamat pagi dengan Mbak siapa boleh sebutin? Mbak Nur Cahyati. Mbak Nur aja, Mbak Nur. Terlalu panjang-panjang, jangan panjang-panjang. Mbak Nur, oke seru ya ini kisahnya Mbak Nur ini patut untuk saya angkat di sini, patut saya dokumentasikan karena ada value, ada nilai yang luar biasa. Oke, jaga apa Mbak? Saya Atau kerjanya? jaga nenek. Jaga nenek satu ya? Ya, Sama? Satu aja? satu sama bersih-bersih rumah lah ya. Itu hal yang wajar lah. Jaga nenek, bersih-bersih rumah. Satu rumah ada berapa orang? Satu rumah ada saya, si C dan neneknya. Tiga berarti Tiga sama-sama. orang. Nah, menarik ini ya. Banyak orang yang jaga nenek itu pusing kepalanya Mbak. Nah, kira-kira apakah itu terjadi dengan sampean atau bagaimana? Boleh sedikit hal yang membuat sampean ngerasa kenapa saya harus menjaga dan merawat nenek ini dengan baik dan benar atau bagaimana, boleh diceritakan? Iya, karena kalau di sini itu kita mau cari majikan, cari yang nenek yang nggak maafan itu kan kayaknya mustahil banget. Soalnya di sini tuh nenek itu rata-rata mereka maafan semua. Tinggal kita bagaimana menyikapinya. Ya, nenek itu kan mungkin udah semakin tua, dia membutuhkan kasih sayang, dia butuh, maksudnya kita ngerti dia lah. Walaupun mereka itu cerewet, tapi yang paling bikin saya bertahan itu anaknya baik gitu. Wah, ini Soalnya, menarik ini. ya, Terus walaupun saya berkali-kali ingin maksudnya break wes pokoknya mau putus deh ini. Udah nggak tahan. Udah nggak 1, 2 atau 3 kali lagi saya kayak gitu. Tapi mikirlah, ya kali saya dikasih baik sama anaknya, dikasih baik sama menantunya, saya mau pergi ninggalin mereka gitu. Kayaknya kurang etis gitu kalau dipikir-pikir gitu loh. Soalnya Bentar Mbak, saya potong, menarik. Tidak etis ya. Ini luar biasa Mbak, sampean bilang nggak etis. Mau diputus hari ini, besok dan lusa itu sebenarnya hak sampean ya kan, untuk tidak suka. Tapi ketika sampean berbicara ini nggak etis, ini luar biasa. Kok bisa sampai perasaan nggak etis itu? Apa yang membuat itu coba Mbak sampean? ya karena menantu sama anaknya itu baik sama saya. Ya kali saya mau meninggalkan mereka, mau berbuat jahat sama mereka aja ada niatan baik sama saya. Oh, sampean melihatnya itu gitu ya. Terus ada hal yang kuat untuk sampean jadi bertahan. Tadi kan mau pindah cari majikan baru, tapi terus berpikir orang gimana? Boleh diceritain itu Mbak? Ya, maksudnya dari majikan apa yang semangat saya untuk bertahan di situ gitu. Kalau yang pertama itu emang saya berpikir tentang anaknya dan menantunya. Untuk yang kedua ya karena saya harus membantu keluarga gitu. Yang buat saya bertahan di situ. Majikan juga baik gitu. Jadi membantu keluarga dalam artian apa, pernah sampean ada susah atau segala sesuatu terus akhirnya majikan hadir membantu atau Iya. Gimana kronologisnya, boleh diceritain? Waktu itu saya ada kesusahan ya yang nggak perlu saya sebut lah. Ya pokoknya ada kesusahan di Indonesia. Kesusahan di Indonesia. Habis itu saya bingung. Saya mikir kalau nanti saya tambang kan bahaya gitu. Yes. Saya takut. Right. Terus saya pinjam teman, belum tentu teman ada uang segede itu. Ya, belum tentu dipercaya dan ABCD lah. Saya 3 hari mau ngomong sama majikan itu nggak keluar. Akhirnya saya ngomong sama majikan, saya mau pinjam duit segini gitu loh. Apa bisa nanti setiap bulannya bayarnya motong gaji saya gitu. Terus dia bilang, oke lah, tapi kamu harus tanda tangan. Iya, nggak apa-apa. Terus saya mulai dari situ, ternyata dia itu juga peduli sama saya gitu. Enggak apa. Ini si Uce ya? Iya, si Uce ya, yang tanda tangan ya? Iya. Oh, terus. Terus saya bertahan aja lah. Soalnya mereka yang ngambil pembantu pertama, terus mungkin mereka belum tahu lah gimana hak-haknya
kita. Oh, gitu. sampean adalah pembantu pertama yang dia ambil. Oh, ya. Terus lanjut akhirnya itu ya. Jadi ini nambah lagi dan berusaha untuk bertahan karena efek balas budi ya. Iya, benar. Luar. Nih loh guys, orang Indonesia, sekali lagi orang Indonesia kalau dibaikin nih kayak gini nih. Rasanya nggak enak. Tapi ada hal tadi yang sempat sampean ceritain, Mbak, tentang masalah yang nggak enak ya, yang 3 hal tadi yang membuat sampean merasa sebenarnya nggak enak, nggak gini-gini banget cari duit. Iya. Boleh disebutkin 3 hal tadi, Mbak? Ya kalau gimana ya mereka ya uang makan. Uang makan ya pastinya. Karena gimana? Kita itu kalau disuruh makan makanan mereka kan nggak bisa gitu loh. Iya pasti. Lidah kita itu juga nggak sama. Ya mungkin kalau beli cabai atau beli sayuran ya mungkin nggak bisa. Untuk untuk tahun pertama saya nggak berani ngomong, saya pakai uang saya sendiri. Saya mencoba komplain. Masih maju mundur ya? Maju mundur. Tahan akhirnya nggak jadi ya? Tahan nggak jadi. Masih sendiri, oke. Akhirnya waktu itu saya beranikan, saya komplain ke agent yang cabang lain. Iya, di cabang lain. Benar. Habis itu mereka gimana? Merespon untuk pandai-pandai. Iya, pandai-pandai. Ya, namanya agent. Tapi gitu aku tuh butuh ngomong, tolong disampaikan gitu ya. Solusi gitu loh. Butuh solusi Bukan malah dimarahin. Oke. Malah disuruh saya nyari solusi sendiri. Oke. Di sini keadaannya bingung. Di sananya tidak nenangin. Iya, malah bikin saya bingung. Oke, ya sudah, akhirnya masalah itu sampean ke cabang yang lain ya. Dari agent ini ke cabang yang lain dan bagaimana ternyata dapat Kenapa? Saya habis komplain itu bertahan 2 tahun. Habis komplain aja bisa bertahan 2 tahun ya, kan luar biasa ya. Tapi oke, kemudian itu terus nenek udah biasa ya kalau masalah sama nenek lah, yang ini yang itulah itu wes wajar ya kan? Wajar, kalau dia ngomong cerewet saya sekarang udah mulai nyikapin. Kalau mereka ambil handset, tutup telinga, udah selesai ya. Oh, karena sehari-hari kan sampean sama nenek ya. Tapi akhirnya lama-lama sampean terbiasa juga ya. Iya, terbiasa. Karena lama-lama terbiasa, hatinya juga udah mulai terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Kadang kalau kita curhat yang di grup BMI gitu, baca ya. Malah banyak yang ngebully lebih gitu. Saya pernah sampean. Pernah ya. Bilangnya, goblok sih orang udah digini. Tapi lega nggak habis curhat ke situ, lega nggak? Ini penting juga. Malah mumet ya. Soalnya kenapa? Oh, baca komenannya mumet. Baca komennya mereka hampir 100% menyalahkan saya. Iya. Tapi itu poinnya sebenarnya bukan nggak goblok sih, tapi kita pakai hatinya gitu loh. Nah, ini keren. Kalau misalnya keren. kita goblok, masalah goblok kok masih bertahan di situ, udah tahu majikannya kayak gitu. Mereka nggak tahu aja kalau saya berarti pada saat mereka yang nolongin tapi berarti pada saat diangkat ke sosial media mereka hanya ngelihat sisi sedikitnya, bukan sisi hal yang kita curhatin aja, tapi dia tidak melihat sebuah faktor. Makanya sebaiknya ya menurut saya sih ketika main di sosmed, hal-hal yang kalau hati kita memang nggak benar-benar kuat, sebaiknya tidak dicurahkan di situ. Nah, kalau buat saya malam-malam ya gelarin sajadah aja. Kalau muslim lah tumpahkan aja, selesaikan di situ. Sama nenek nggak boleh sholat ya? Kalau sama anaknya mungkin saya nyuri-nyuri boleh. Sebenarnya ngomong kunci nih kalau di tempat sampean itu. Tapi ini yang menjadi garis bawah buat teman-teman semuanya yang ada di sini, bahwa mbaknya ini benar-benar menggunakan hati ya, sampai balas budi ya kan. Karena dipinjemin duit sama majikan, jadi ngerasa di saat kita butuh kita perlu mereka, tapi masa udah mau selesai dan mereka masih butuh kita mau cabut ya, perasaannya seperti itu ya. Dan inilah yang menjadi pelajaran buat saya ketika saya bekerja di sini pun, mengambil sebuah manfaat di mana bahwa orang-orang kita itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa bekerja dengan hati. Terlepas disakiti bagaimanapun, hatinya itu masih tetap bisa dipakai. Bener kan Mbak, kayak gitu ya? Dan pertanyaan saya nih, hatinya nanti akan dipakai seperti ini, meluangkan hal yang seperti ini sampai mau berapa tahun lagi Mbak? Mungkin ini kontrak yang terakhir. Ini ya terakhir ya? Karena mungkin jadi ketiga ya? 6 ya? Yakin ini ya? Yakin. Nanti anak saya juga butuh diurus sama saya juga
enggak gitu. Udah cukup ya, cuma Udah cukup. cuma 6 sudah cukup ya. Udah Nanti cukup. nanti kita lihat ya di tahun ke-6 apakah dia renew lagi datang ke sini apa enggak. Kita nggak ngerti, tetapi harapan kita semuanya mudah-mudahan kembali ke negara asal, kembali ke kampung halaman, merawat keluarga dan bisa bertahan hidup, nggak perlu harus kesini lagi ya Mbak. Iya. Oke, kita doakan bersama-sama Mbak Nur. Terima kasih atas infonya hari ini, atas kerelaannya menyampaikan dan menyuguhkan sajian bahwa orang-orang kita adalah orang-orang yang selalu bekerja dengan hati. Terima kasih Mbak Nur, sehat selalu, mudah-mudahan tetap bertahan dan selalu semangat. Amin. Makasih ya, assalamualaikum, selamat malam.